Ketemu lagi di Hot Room. Lagi-lagi diskusi makin hangat. Kopi kesayangan saya, white coffee, harus selalu menyertai saya. Mudah-mudahan Adinda Nadiem Makarim mendengar diskusi ini. Kenapa saya bilang Adinda? Tahun 83 Juni bergabung dengan kantor bapaknya, kantor pengacara internasional Dr. Nono Anwar Makarim dari Harvard Law School. Dan yang sering bermain ke kantor itu, waktu itu dia masih kecil, bernama Nadiem Makarim yang adalah anak dari Pak Nono Makarim. Jadi saya mengatakan, berani saya mengatakan, halo, sebagai Menteri Pendidikan saya panggil, halo Pak Menteri, dengar diskusi ini. Tapi sebagai mantan partner bapaknya saya mengatakan, halo Adinda Makarim, Nadiem Makarim, dengar diskusi ini. Pertanyaan berikutnya adalah, Bapak sebagai pengamat pendidikan, ada rektor yang dipilih secara sah, harusnya dilantik. Kenapa dia mau menerima putusan tersebut? Kenapa nggak bertahan dilantik sama majelis dan bertahan di kantor itu? Kalau saya jadi rektor terpilih, saya akan tetap menduduki kursi, saya yang terpilih. Kalau memang ada alasan, gugat saya di pengadilan. Itu sikap yang terbaik nggak? Peristiwa seperti ini bukan yang pertama kali terjadi. Ya. Mendikbud sudah pernah melakukan hal yang sama saat beliau bahkan melanggar undang-undang. Ya. Jadi beliau itu tahun 2020 atau 2021 menyusun yang namanya PP 57, di mana di situ adalah membubarkan Badan Standar Nasional Pendidikan. Ya. Di mana Badan Standar Nasional Pendidikan itu tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ya. Jadi udah biasa nih melanggar peraturan di atasnya. Jadi ini bukan satu hal yang terpleset, tapi malah sudah menjadi kebiasaan. Oke, rektor yang tadi sudah terpilih, kenapa dia mengalah? Kenapa nggak bertahan duduk di situ? Agak sulit Bang, posisinya semua ini kan PNS. Anda bilang nggak berani melawan? Sebagian besar dari PNS akan tunduk pada atasan Bang. Oh begitu. Pak DPR, menurut Anda bukankah sebaiknya rektor yang terpilih tetap menduduki singgasana sebagai rektor? Biarkan PLT-nya atau yang ditunjuk menteri gugat di pengadilan. Ini kan persoalan psikologi Bang ya. Ya. Betul tadi kata Bang Indra, ini kan psikologi satu, yang kedua persoalan PNS kan. Mungkin ada kepatuhan persoalan nggak berani. Saya kira bukan persoalan nggak berani juga. Dengan dia datang seperti ini kan udah sebuah keberanian yang harus kita berikan apresiasi. Ya. Tapi menurut saya sebagai anggota DPR, seyogianya menteri ini beserta dengan dirjen-dirjennya ini bijak dan arif lah menyikapi hal ini. Anda sebagai DPR nggak bisa berbuat apa-apa? Karena memang kita belum ada laporan, tapi saya yakini saya akan minta kepada pimpinan kami di Komisi 10 akan untuk membentuk tim investigasi agar segera turun ke UNS. Jangan sampai persoalan ini carut-marut ini menjadi terus benang kusut dan berimbas kepada adik-adik kita yang kuliah di UNS. Ya. Nah, Pak Is Haryanto, ya. Anda itu kan dari Majelis Wali Amanat yang menunjuk rektor. Iya, iya. Kenapa kalian tidak punya nyali? Langsung lantik aja terus. Anda mengatakan kan menteri tidak berwenang untuk membatalkan. Kenapa tidak berani lantik aja terus? Iya. Takut dipecat? Bukan itu. Apa? Persoalannya adalah MBA-nya dibekukan. Dan ketika... Siapa yang berwenang membekukan MBA? Tidak ada normanya. Ketika kami mencoba melakukan usaha-usaha untuk menggunakan argumentasi hukum bahwa MBA itu eksis, para pimpinan MBA ini kemudian dipanggil ke kementerian dengan alasan melakukan pelanggaran disiplin PNS. Dan akibatnya bisa diapain sama menteri? Diberi sanksi menurut aturan kepegawaian. Yaitu apa? Ya bisa teguran, bisa peringatan, emang penurunan jabatan dan pimpinan perguruan tinggi yang berhak memecat siapa sih? Menteri berhak berpecat? Sebagai pejabat pembina kepegawaian. Ya? Ya itu kan bisa saja merekomendasikan atau memberikan sanksi. Jadi yang kita jaga sebetulnya adalah kondusivitas di UNS. Ya. Ya, sehingga kemudian bukan berarti kita frontal terhadap kementerian, kita tidak menghormati aturan, bukan itu esensinya. Tapi ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan perjuangan itu. Jadi apa? Jadi Anda sekarang belum berjuang apa-apa, pasrah aja. Kami sudah melakukan tindakan, hanya maksud saya usaha-usaha, hanya memang dialog dengan kementerian itu tidak pernah ada dengan kami. Atau mungkin saya bisa ini, ya, gimana? Silakan MWA datang mungkin melapor ke Komisi 10. Iya. Nah, nanti kami di Komisi 10 kita diskusi tentang persoalan ini. Iya, berani nggak datang? Bisa. Karena ini sebagai warga negara kan. Kami kan di DPR sifatnya pengawasan. Iya. Dalam hal ini kami
punya hak untuk mengawasi tentang persoalan di UNS. Makanya kami dengan senang hati kalau nanti teman-teman dari MWA yang punya hak persoalan ini datang ke Komisi 10 untuk berdiskusi bagaimana mencari... Terus kalau datang Komisi 10 bisa apa? Ya paling tidak kan kita nanti bisa manggil menteri juga. Ya. Bisa manggil menteri, bisa manggil dirjen terkait tentang persoalan ini untuk mencari titik persoalan ini agar segera selesai dan apa yang menjadi keputusan MWA. Anda berani nggak mempertemukan, mengadu langsung empat mata, apa langsung face to face Majelis Wali Amanah ini dengan menteri di DPR? Apa yang kami takutkan? Sangat Tidak berani. ditakutkan? Tidak ada yang takutkan. Kalau menterinya nggak mau datang? Ya bisa kita panggil dirjennya. Kalau nggak mau datang? Ya itu berarti dia tidak ada punya itikat baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Begitu. Iya. Jadi Anda akan datang, Anda berani nanti kalau dipanggil oleh Komisi 10, Siap. Anda berani mewakili MWS berhadapan dengan atasan Anda, putusan kamu salah gitu, berani Ya, ngomong siap, gitu? Siap. Demi untuk mengungkap fakta apa sebetulnya yang terjadi. Berani nggak ngomong sekarang? Ini Pak Menteri nonton ini. Pak Menteri, Bang kami Hotman. butuh penjelasan sejelas-jelasnya. Nasib UNS dan pendidikan tinggi Indonesia dipertaruhkan. Dan menurut kamu, pembatalan rektor terpilih menurut Anda melanggar hukum? Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Menteri melakukan pelanggaran hukum? Iya. Bang, Hebat. saya selaku anggota DPR, kalau sampai terjadi sama Pak Is dengan statementnya saat ini, saya siap untuk backup. Caranya? Ya nanti kita bisa panggil lagi kalau sampai terjadi sesuatu sama Pak Is. Begitu ya? Iya. Tapi saya butuh mengkritisi juga nih teman-teman DPR nih kurang galak nih ya. Tadi Begitu ya? buktinya Iya. SNP Harusnya ini dibubarkan segera melanggar undang-undang Sisdiknas, ya didiamkan saja. Hanya dipanggil tapi udah selesai begitu saja. Dan masalah Banyak ini kasus-kasus di pendidikan ini yang akhirnya hilang. Kemarin tim bayangan 400 orang tuh. Udah marah-marah tuh Bu Anita di sana, tapi udah hilang lagi. Nggak jelas ini uangnya kemana, dari mana. Semua banyak Gimana kasus. Ibu Nisa? Iya, ICW nih, ICW. Masalah ini juga sebetulnya tadi catatannya yang disampaikan Pak Indra. Ini masalah pendidikan secara luas sebetulnya. Jadi yang harus dilihat adalah di sini bagaimana persoalan kisruh di UNS ini harus segera diselesaikan. Kalau misalnya nih, Menteri melihat memang ada pelanggaran. Nah itu Bang. Dia tahu kalau proses formal terlalu lama. Sehingga dia memakai yang penting gerak cepat tapi bermanfaat. Gimana itu? Nah, tunggu dulu sebelum ke situ ya, Bang. Nah, sebelum masuk ke bagaimana gerak cepat, ini kan kita menyorotinya karena Menteri sudah mungkin dibilang kalau istilahnya Bang Hotman tadi itu gerak cepat gitu ya. Ya. Langsung aja ambil potong Daripada kompas menunggu gitu. berlama-lama, Nah, mendingan. Nah, itu kan sebetulnya juga tadi saya udah bilang itu nggak seharusnya tidak dilakukan, apalagi dasar-dasar hukumnya Pak Isharyanto, Mas Indra tadi udah menyampaikan. Nah, yang penting sekarang adalah bagaimana sebetulnya mendorong akuntabilitas dari proses ini gitu. Apakah memang ada sesuatu yang terjadi? Masuk kamu harusnya Menteri Pendidikan terbuka aja gitu. Iya, terbuka aja, langsung Ya. terbuka aja. Kalau misalnya memang ada sesuatu yang ditemukan, ada yang janggal misalnya sehingga menteri harus mengambil keputusan itu dibuka saja ke publik gitu. Lalu yang selanjutnya kepada DPR, Pak Hairul dan kawan-kawan, mungkin juga ini bisa segera diselesaikan. Ini masalahnya kalau dibiarkan berlarut, ini memberikan contoh yang tidak baik. Tadi kan Abang sendiri menyampaikan korupsi di Indonesia itu 80% dari kampus kan, Ya. bibit-bibitnya gitu. Nah bayangkan sekarang mahasiswa itu melihat kondisi ini. Sedangkan di kampus itu juga banyak petty corruption, korupsi yang kecil. Yang misalnya mahasiswa nyuap ke dosen, ngasih gratifikasi ke dosen. Gimana mahasiswa sekarang melihat kondisi seperti ini? Oh, kampus juga nggak transparan, nggak Iya. akuntabel. Guru Makanya itu gua aja jangan begini dibiarkan. apalagi aku gitu. Ah, Ada gitu. pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari-lari. Oke, kita istirahat dulu. Sudah yang berikut ini.